Melihat sistem dan kurikulum pendidikan di beberapa negara. Pendidikan adalah faktor penting bagi kemajuan sebuah negara. Untuk memperoleh pemahaman lebih lengkap, kita bisa mempelajari sistem pendidikan di beberapa negara. Kita awali dengan melihat negara Jepang. Jepang adalah contoh negara yang berhasil bangkit kembali dari kehancuran. Jepang mengalami kehancuran total setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Berikut adalah beberapa cara yang dilakukan Jepang untuk membangun kembali negaranya. Melakukan reformasi ekonomi. Pemerintah Jepang melakukan reformasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Reformasi ini termasuk liberalisasi perdagangan, privatisasi perusahaan milik negara, dan reformasi sistem pajak. Bekerja keras dan disiplin. Rakyat Jepang bekerja keras dan disiplin untuk membangun kembali negaranya. Mereka bekerja lembur dan menabung uang untuk membiayai pembangunan kembali. Faktor-faktor yang membantu Jepang bangkit kembali adalah semangat persatuan dan nasionalisme rakyat Jepang. Rakyat Jepang bersatu padu untuk membangun kembali negaranya. Kepemimpinan yang kuat. Pemerintah Jepang memiliki pemimpin yang kuat dan visioner yang mampu memimpin rakyatnya untuk bangkit kembali. Bantuan dari luar negeri, bantuan keuangan, dan teknis dari Amerika Serikat dan negara-negara lain membantu Jepang untuk membangun kembali infrastrukturnya. Fokus pada pendidikan. Pemerintah Jepang fokus pada pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jepang terkenal dengan sistem pendidikannya yang berkualitas tinggi dan disiplin. Berikut adalah penjelasan tentang sistem pendidikan dan kurikulum di Jepang. Struktur pendidikan. Wajib belajar, 9 tahun, terdiri dari 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama. Pendidikan lanjutan, 3 tahun sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Pendidikan tinggi, universitas, perguruan tinggi, dan sekolah khusus lainnya. Kurikulum. SD, fokus pada pengembangan dasar-dasar akademik seperti membaca, menulis, berhitung, sains, dan bahasa Jepang, SMP. Memperdalam materi SD dan menambahkan mata pelajaran seperti bahasa Inggris, sejarah, dan geografi. SMA dan SMK. Lebih fokus pada persiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja. Karakteristik sistem pendidikan Jepang. Penekanan pada disiplin dan kerja keras. Siswa di Jepang diharapkan untuk disiplin dan bekerja keras dalam belajar. Ujian masuk yang kompetitif. Untuk masuk ke sekolah dan universitas yang terbaik, siswa harus mengikuti ujian masuk yang kompetitif. Sistem tutor. Banyak siswa di Jepang yang mengikuti les privat untuk meningkatkan peluang mereka untuk masuk ke sekolah dan universitas yang terbaik. Peran penting guru. Guru di Jepang sangat dihormati dan memainkan peran penting dalam pendidikan siswa. Kurikulum di Jepang menekankan pada pengembangan karakter dan moral, penguasaan pengetahuan dasar, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, keterampilan memecahkan masalah, kerja sama tim, keterampilan komunikasi. Cara pendidikan karakter di Jepang. Pendidikan karakter di Jepang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan mereka. Hal ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki nilai-nilai moral dan sosial yang kuat, serta siap untuk berkontribusi bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa cara pendidikan karakter di Jepang. 1. Dotokuki Iku. Dotokuki Iku adalah program pendidikan moral yang diterapkan di semua sekolah di Jepang. Program ini menekankan pada pengembangan karakter seperti rasa hormat, disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama. 2. Shoka. Shoka adalah kegiatan membersihkan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh semua siswa dan bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan kerja sama. 3. Reigi. Reigi adalah tata krama dan etiket yang diajarkan di Jepang sejak usia dini. Siswa diajarkan untuk menghormati orang lain, menjaga sopan santun, dan berperilaku dengan baik dalam berbagai situasi. 4. Homeroom. Homeroom adalah waktu yang disediakan bagi siswa untuk berdiskusi tentang berbagai hal, termasuk nilai-nilai moral dan sosial. Guru homeroom berperan sebagai mentor dan pembimbing bagi siswa
guru homeroom bertanggung jawab untuk membimbing siswa dalam kehidupan pribadi mereka. Guru homeroom akan mengadakan pertemuan homeroom setiap hari untuk membahas berbagai hal, seperti nilai-nilai moral, kehidupan sosial, dan masalah pribadi siswa. 5. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seperti klub olahraga, seni, dan budaya juga berperan dalam pendidikan karakter. Kegiatan ini membantu siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan dan nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. 6. Peran keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat juga memainkan peran penting dalam pendidikan karakter. Orang tua dan anggota masyarakat diharapkan untuk menjadi teladan bagi anak-anak dan membantu mereka untuk mengembangkan nilai-nilai moral yang baik. Contoh penerapan pendidikan karakter di Jepang. Siswa diharuskan untuk membersihkan toilet mereka sendiri. Siswa diharuskan untuk berterima kasih kepada orang lain atas bantuan mereka. Siswa diharuskan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Siswa diharuskan untuk datang ke sekolah tepat waktu. Siswa diharuskan untuk menghormati guru dan orang tua. Kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan Jepang. Kelebihan. Lulusan Jepang memiliki tingkat literasi dan numerasi yang tinggi. Jepang memiliki salah satu tingkat pendidikan tinggi terbaik di dunia. Lulusan Jepang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Kekurangan. Sistem pendidikan Jepang dapat terlalu berfokus pada ujian dan hafalan. Siswa di Jepang mungkin mengalami stres dan kelelahan karena tekanan untuk belajar. Sistem pendidikan Jepang mungkin kurang fleksibel dan tidak mengakomodasi kebutuhan individu. Kesimpulan. Pendidikan karakter di Jepang merupakan proses yang berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat, dengan menanamkan nilai-nilai moral dan sosial sejak usia dini. Jepang berharap dapat menciptakan individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan siap untuk berkontribusi bagi masyarakat. Sistem pendidikan Jepang memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Meskipun demikian, Jepang tetap menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Berikutnya, negara Amerika. Sebelum mempelajari sistem pendidikan dan kurikulumnya, mari kita lihat perjalanan negara Amerika dari masa ke masa. Amerika Serikat telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan sejak didirikan pada tahun 1776. Berikut adalah beberapa periode penting dalam sejarah Amerika Serikat dan kemajuannya. 1. Masa kolonial tahun 1607 sampai tahun 1776. Dimulai dengan kedatangan pemukim Eropa di Jamestown, Virginia. Tumbuh menjadi 13 koloni Inggris di sepanjang pantai Atlantik. Revolusi Amerika tahun 1775 sampai tahun 1783 menghasilkan kemerdekaan dari Inggris. 2. Awal Republik tahun 1776 sampai tahun 1860. Pembentukan pemerintahan federal dan konstitusi. Ekspansi wilayah ke barat, termasuk pembelian Louisiana dan Perang Meksiko-Amerika. Perbudakan menjadi isu yang semakin kontroversial yang mengarah pada Perang Saudara. 3. Perang Saudara tahun 1861 sampai tahun 1865. Perang Saudara antara negara bagian utara dan selatan atas isu perbudakan. Kemenangan utara mengantarkan pada emansipasi budak dan reunifikasi negara. 4. Era rekonstruksi tahun 1865 sampai tahun 1877. Periode pembangunan kembali dan reunifikasi setelah Perang Saudara. Amandemen ke-13, 14, dan 15 memberikan hak pilih kepada orang Afrika Amerikan. Jim Crow Laws di selatan menegakkan segregasi rasial. 5. Zaman keemasan tahun 1877 sampai tahun 1914. Periode industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Munculnya perusahaan besar dan industrialis seperti John D. Rockefeller dan Andrew Carnegie. Imigrasi massal dari Eropa. 6. Perang Dunia I tahun 1914 sampai tahun 1918. Amerika Serikat awalnya netral, tetapi kemudian bergabung dengan sekutu. Kemenangan sekutu membantu menjadikan Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia utama.
7 The Roaring Twenties tahun 1920 sampai tahun 1929. Periode kemakmuran ekonomi dan perubahan sosial. Jazz Age ditandai dengan budaya dan gaya hidup yang baru. Depresi hebat tahun 1929 sampai tahun 1939 membawa krisis ekonomi dan pengangguran yang tinggi. 8. Perang Dunia II tahun 1939 sampai tahun 1945. Amerika Serikat awalnya netral, tetapi kemudian bergabung dengan sekutu setelah serangan Pearl Harbor. Kemenangan sekutu membantu menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adidaya global. 9. Perang Dingin tahun 1945 sampai tahun 1991. Persaingan ideologis dan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perlombaan senjata nuklir dan Perang Korea dan Vietnam. Jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 mengakhiri Perang Dingin. 10. Era modern tahun 1991 sampai sekarang. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya global. Serangan teroris 11 September tahun 2001 mengubah kebijakan luar negeri dan keamanan dalam negara. Krisis keuangan global tahun 2008 sampai tahun 2009 menyebabkan resesi ekonomi. Kemajuan teknologi dan globalisasi. Amerika Serikat menjadi negara adidaya global melalui kombinasi faktor-faktor berikut. 1. Kekuatan ekonomi. AS memiliki ekonomi terbesar di dunia dengan PDB lebih dari $20 triliun. AS adalah pemimpin dalam industri teknologi, keuangan, dan manufaktur. Mata uang ES, dolar, adalah mata uang cadangan global. 2. Kekuatan militer. AS memiliki anggaran militer terbesar di dunia, lebih dari $700 miliar. AS memiliki angkatan bersenjata yang kuat dan canggih, dengan kehadiran di seluruh dunia. AS adalah pemimpin dalam teknologi militer dan senjata nuklir. 3. Pengaruh budaya. Budaya AS populer di seluruh dunia, melalui film, musik, televisi, dan internet. Nilai-nilai demokrasi dan individualisme AS dipromosikan di seluruh dunia. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. 4. Kepemimpinan global. AS memainkan peran utama dalam organisasi internasional seperti PBB dan NATO. AS terlibat dalam berbagai konflik dan krisis di seluruh dunia. AS adalah pemimpin dalam diplomasi dan bantuan luar negeri. Faktor-faktor yang membantu AS menjadi negara adidaya. Sumber daya alam yang berlimpah. AS memiliki sumber daya alam yang berlimpah, seperti tanah, air, dan mineral. Populasi yang besar dan beragam. AS memiliki populasi lebih dari 330 juta orang, dengan keragaman etnis dan budaya yang tinggi. Sistem politik yang stabil. AS memiliki sistem politik yang stabil dan demokratis dengan tradisi pemerintahan yang kuat. Etos kerja yang kuat. Orang Amerika dikenal dengan etos kerja yang kuat dan semangat untuk berinovasi dan berwirausaha. Pendidikan yang berkualitas. AS memiliki sistem pendidikan yang berkualitas tinggi, dengan banyak universitas dan perguruan tinggi terkemuka. Sistem dan kurikulum pendidikan di Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat terbilang kompleks dan beragam, karena terdesentralisasi dan diatur oleh masing-masing negara bagian. Berikut gambaran umum sistem dan kurikulum pendidikan di AS. Struktur pendidikan. Pendidikan prasekolah. Tidak wajib, umumnya untuk anak usia 3-5 tahun. Sekolah dasar. Wajib, umumnya 6 tahun kelas 1-6, usia 6-12 tahun. Sekolah menengah pertama. Wajib, umumnya 3 tahun kelas 7-9, usia 12-15 tahun. Sekolah menengah atas. Tidak wajib, umumnya 4 tahun kelas 10-12, usia 15-18 tahun. Pendidikan tinggi. Universitas, perguruan tinggi, dan sekolah khusus lainnya. Kurikulum. Kurikulum nasional. Tidak ada kurikulum nasional yang baku di AS. Kurikulum negara bagian. Setiap negara bagian memiliki standar kurikulumnya sendiri. Kurikulum sekolah. Sekolah-sekolah
memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri, tetapi harus memenuhi standar minimum negara bagian. Mata pelajaran umum: bahasa Inggris, matematika, sains, studi sosial, seni, dan pendidikan jasmani. Mata pelajaran pilihan: bahasa asing, sejarah, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan berbagai program kejuruan. Karakteristik sistem pendidikan di Amerika: fleksibilitas. Siswa memiliki banyak pilihan mata pelajaran dan program pendidikan. Penekanan pada individualitas. Siswa didorong untuk mengembangkan bakat dan minat mereka sendiri. Standarisasi. Ujian standar digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dan kinerja sekolah. Persaingan. Siswa bersaing untuk mendapatkan tempat di universitas dan perguruan tinggi terbaik. Kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Amerika. Kelebihan: fleksibilitas dan pilihan yang banyak bagi siswa. Penekanan pada individualitas dan pengembangan bakat. Kualitas pendidikan tinggi di universitas dan perguruan tinggi terbaik. Kekurangan: ketimpangan kualitas pendidikan antar negara bagian dan sekolah. Beban belajar yang tinggi dan tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Biaya pendidikan yang tinggi. Selanjutnya, mari menengok negara Inggris. Inggris adalah salah satu negara maju yang dapat dijadikan perbandingan. Kelebihan dan kekurangan negara Inggris. Kelebihan: Inggris memiliki sistem pendidikan yang berkualitas tinggi dengan beberapa universitas terbaik di dunia. Inggris memiliki sistem kesehatan universal yang menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua penduduk. Inggris memiliki ekonomi yang kuat dan stabil dengan tingkat pengangguran yang rendah. Inggris memiliki budaya yang kaya dan beragam dengan sejarah panjang dan tradisi yang menarik. Inggris memiliki pedesaan yang indah dengan banyak taman nasional dan tempat wisata alam. Inggris adalah negara yang relatif aman dengan tingkat kejahatan yang rendah. Kekurangan: biaya hidup di Inggris cukup tinggi, terutama di London. Cuaca di Inggris bisa tidak stabil dan hujan sering turun. Menemukan tempat tinggal yang terjangkau di Inggris bisa sulit, terutama di kota-kota besar. Transportasi di Inggris bisa mahal, terutama di London. Sistem imigrasi di Inggris bisa rumit dan sulit dinavigasi. Ada tingkat ketidaksetaraan sosial yang tinggi di Inggris, dengan kesenjangan yang besar antara kaya dan miskin. Sistem dan kurikulum pendidikan di Inggris. Sistem pendidikan di Inggris terdesentralisasi dan diatur oleh 4 negara bagian, yaitu Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Kurikulum. Kurikulum nasional. Di Inggris, terdapat kurikulum nasional untuk mata pelajaran inti seperti bahasa Inggris, matematika, sains, dan sejarah. Kurikulum sekolah. Sekolah-sekolah memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri, tetapi harus memenuhi standar minimum kurikulum nasional. Mata pelajaran pilihan. Selain mata pelajaran inti, siswa dapat memilih mata pelajaran pilihan seperti bahasa asing, seni, musik, dan olahraga. Kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Inggris. Kelebihan: fleksibilitas dan pilihan yang banyak bagi siswa. Penekanan pada individualitas dan pengembangan bakat. Kualitas pendidikan tinggi di universitas dan perguruan tinggi terbaik. Kekurangan: ketimpangan kualitas pendidikan antar negara bagian dan sekolah. Beban belajar yang tinggi dan tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Biaya pendidikan yang tinggi. Berikutnya, Korea. Korea adalah negara yang hari kemerdekaannya hanya terpaut 2 hari lebih dahulu dari Indonesia. Korea Selatan telah mengalami transformasi yang luar biasa dari negara agraris yang miskin menjadi negara maju dengan ekonomi terbesar ke-12 di dunia. Berikut adalah beberapa periode penting dalam sejarah Korea Selatan dan kemajuannya. 1. Masa penjajahan Jepang tahun 1910 sampai tahun 1945. Periode penjajahan yang penuh dengan penindasan dan eksploitasi. Munculnya gerakan kemerdekaan Korea. 2. Pembagian Korea tahun 1945 sekarang. Korea dibagi menjadi 2 negara, Korea Utara dan Korea Selatan, setelah Perang Dunia II.
Perang Korea tahun 1950 sampai tahun 1953 menyebabkan kerusakan besar di kedua negara. 3. Keajaiban ekonomi Korea Selatan tahun 1960 sampai tahun 1990. Periode pertumbuhan ekonomi yang pesat didorong oleh industrialisasi dan ekspor. Korea Selatan menjadi negara industri maju. 4. Demokratisasi tahun 1987 sampai sekarang. Korea Selatan beralih dari pemerintahan otoriter ke demokrasi. Korea Selatan menjadi negara dengan tingkat pendapatan tinggi dan standar hidup yang tinggi. Faktor-faktor yang membantu kemajuan Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan berfokus pada pembangunan ekonomi dan melakukan investasi besar dalam pendidikan dan infrastruktur. Orang Korea Selatan dikenal dengan etos kerja yang kuat dan semangat untuk belajar. Korea Selatan fokus pada ekspor produk teknologi tinggi seperti elektronik dan mobil. Korea Selatan menjalin hubungan perdagangan internasional yang kuat dengan negara-negara lain. Korea Selatan telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Negara ini telah menjadi model pembangunan ekonomi dan demokrasi bagi negara-negara lain. Sistem dan kurikulum pendidikan di Korea Selatan. Sistem pendidikan di Korea Selatan terpusat dan diatur oleh Kementerian Pendidikan. Karakteristik sistem pendidikan di Korea Selatan. Penekanan pada pendidikan. Pendidikan sangat dihargai di Korea Selatan dan dianggap sebagai kunci kesuksesan. Kompetisi yang tinggi. Siswa bersaing untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan masuk ke universitas terbaik. Beban belajar yang tinggi. Siswa Korea Selatan dikenal dengan jam belajar yang panjang dan beban belajar yang tinggi. Kurikulum yang terstruktur. Kurikulum di Korea Selatan terstruktur dan fokus pada penguasaan materi. Korea Selatan memiliki kurikulum nasional yang baku untuk semua sekolah. Mata pelajaran wajib. Bahasa Korea, matematika, sains, studi sosial, pendidikan moral, bahasa Inggris, dan pendidikan jasmani. Mata pelajaran pilihan. Seni, musik, teknologi informasi, dan bahasa asing lainnya. Ujian standar digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dan kinerja sekolah. Kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Korea Selatan. Kelebihan. Tingkat literasi yang tinggi. Kualitas pendidikan yang tinggi di universitas terbaik. Lulusan yang terampil dan siap kerja. Kekurangan. Beban belajar yang tinggi dan stres pada siswa. Kurangnya fokus pada pengembangan kreativitas dan pemikiran kritis. Ketidaksetaraan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin. Setelah itu, mari kita belajar dari negara Cina. Negara Cina telah mengalami kemajuan luar biasa dalam beberapa dekade terakhir, menjadi kekuatan ekonomi dan politik global. Kemajuan pesat Cina dalam beberapa dekade terakhir dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut beberapa faktor utamanya. Ekonomi, reformasi dan keterbukaan. Mulai tahun 1978, kebijakan reformasi dan keterbukaan yang digagas Deng Xiaoping menggeser fokus ekonomi dari sentralisasi ke pasar sosialis. Ini mendorong investasi asing, meningkatkan daya saing ekspor, dan memicu pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang besar. China memiliki populasi terbesar di dunia, menyediakan pasokan tenaga kerja yang besar dan berbiaya rendah. Ini menjadikan China unggul dalam industri padat karya di awal reformasi. Investasi infrastruktur. Pemerintah China mengalokasikan anggaran besar untuk membangun infrastruktur modern, seperti jaringan transportasi, pembangkit listrik, dan kawasan industri. Ini mempermudah distribusi barang, mobilitas penduduk, dan investasi baru. Globalisasi. China aktif berpartisipasi dalam perdagangan internasional dan memanfaatkan kesempatan dari globalisasi. Bergabung dengan WTO pada tahun 2001 semakin membuka pasar dunia bagi produk China. Pendidikan dan inovasi. Investasi pendidikan. Pemerintah Tiongkok meningkatkan fokus pada pendidikan, meningkatkan tingkat literasi dan keterampilan angkatan kerja. Investasi ini melahirkan tenaga kerja terampil yang adaptif di berbagai bidang. Transfer teknologi. Awalnya, China banyak mengadopsi dan memodifikasi teknologi dari negara lain. Namun, seiring waktu, China meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan, mendorong inovasi mandiri. Etos kerja. Masyarakat Tiongkok
dikenal dengan etos kerja yang kuat dan disiplin tinggi, berkontribusi pada produktivitas dan daya saing ekonomi. Kebijakan pemerintah. Pemerintah memainkan peran aktif dalam mengarahkan perekonomian, seperti melalui subsidi, investasi terarah, dan regulasi. Sistem dan kurikulum pendidikan di negara Cina. Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok bertanggung jawab atas sistem pendidikan nasional. Kurikulum nasional di Cina menekankan pada penguasaan pengetahuan dasar, sains, dan teknologi. Karakteristik kurikulum. Penekanan pada hafalan dan ujian. Siswa diharuskan menghafal banyak informasi dan mengikuti ujian yang kompetitif. Fokus pada mata pelajaran STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika menjadi fokus utama kurikulum. Ujian standar digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dan kinerja sekolah. Kelebihan. Tingkat literasi dan numerasi yang tinggi. Lulusan yang terampil dalam bidang STEM. Kinerja yang baik dalam tes internasional seperti PSA. Kekurangan. Beban belajar yang tinggi dan stres pada siswa. Kurangnya fokus pada kreativitas dan pemikiran kritis. Ketimpangan akses pendidikan bagi siswa di daerah pedesaan. Reformasi pendidikan sedang dilakukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Secara kesejarahan, sistem pendidikan di berbagai negara mengacu pada model pendidikan era Prusia, atau sebelum berdirinya negara Jerman. Model ini dipelopori oleh Kaisar Prusia Frederick II dan para pemikirnya, seperti Johann Heinrich Pestalozzi dan Johann Gottlieb Fichte pada abad ke-18. Tujuan utama model ini adalah untuk menciptakan warga negara yang taat, terampil, dan patuh pada negara. Karakteristik utamanya adalah wajib belajar. Pendidikan dasar menjadi wajib bagi semua anak laki-laki dan perempuan. Kurikulum yang terstruktur. Kurikulum berfokus pada mata pelajaran seperti membaca, menulis, aritmatika, sejarah, dan agama. Penekanan pada disiplin. Guru menggunakan hukuman fisik untuk menegakkan disiplin dan kepatuhan. Pengaruh agama. Pendidikan agama memainkan peran penting dalam pendidikan model Prusia. Peran guru. Guru dihormati dan dianggap sebagai otoritas. Namun, pendidikan model Prusia dikritik karena terlalu fokus pada disiplin dan kepatuhan, dan kurang menekankan pada kreativitas dan pemikiran kritis. Di era modern, negara Jerman pun melakukan reformasi pendidikan, seperti penekanan pada multikulturalisme, kewirausahaan, dan inovasi. Fokus pada keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Jerman memiliki sistem pendidikan federal, dengan tiap negara bagian Bundesländer memiliki otonomi dalam kebijakan pendidikan. Sistem pendidikan di Jerman secara umum terbagi menjadi 3 jalur: jalur akademik, jalur kejuruan, dan jalur umum. Pendidikan tinggi di Jerman dikenal dengan kualitasnya yang tinggi dan biaya yang terjangkau. Kemudian, menurut World Happiness Report tahun 2023, terdapat 10 negara paling bahagia di dunia, diukur melalui tingkat dukungan sosial, penghasilan, kesehatan, kebebasan, kedermawanan, dan ketiadaan korupsi. Finlandia telah menduduki posisi pertama selama 6 tahun berturut-turut. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kebahagiaan di negara ini antara lain: dukungan sosial yang kuat. Orang-orang di negara ini memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga, teman, dan komunitas mereka. Penghasilan yang tinggi. Orang-orang di negara ini memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memiliki beberapa kemewahan. Kesehatan yang baik. Orang-orang di negara ini memiliki harapan hidup yang tinggi dan tingkat penyakit yang rendah. Kebebasan. Orang-orang di negara ini memiliki hak dan kebebasan yang banyak. Kedermawanan. Orang-orang di negara ini sering membantu orang lain dan terlibat dalam kegiatan sukarela. Ketiadaan korupsi. Pemerintah di negara ini transparan dan akuntabel. Sistem pendidikan di Finlandia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Sistem ini menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Kurikulum pendidikan di Finlandia. Kurikulum nasional di Finlandia menekankan pada pengembangan keterampilan dan kompetensi siswa, bukan hanya hafalan. Sekolah memiliki otonomi
untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri berdasarkan pedoman nasional. Penekanan pada pembelajaran aktif, siswa didorong untuk belajar secara aktif dan mandiri. Fokus pada keseimbangan. Kurikulum Finlandia menekankan pada keseimbangan antara mata pelajaran akademis, seni, dan olahraga. Dukungan untuk siswa, guru dan staf sekolah memberikan dukungan yang kuat kepada siswa untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Itulah beberapa contoh sistem dan kurikulum pendidikan di beberapa negara. Sistem pendidikan yang diadopsi dalam perjalanan kurikulum di Indonesia. 1. Rencana Pelajaran tahun 1947 mengadopsi sistem pendidikan Onderwijsstelsel yang diterapkan pada masa kolonial Belanda. Sistem ini berpusat pada guru dan menekankan pada hafalan dan indoktrinasi. 2. Perencana Pelajaran Terurai tahun 1952 masih menggunakan sistem Onderwijsstelsel, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. 3. Perencana Pendidikan tahun 1964 mengadopsi sistem pendidikan unit kegiatan belajar mengajar OKBM dari Soviet. Sistem ini menekankan pada pengembangan keterampilan dan kerja sama siswa. 4. Kurikulum tahun 1968 mengadopsi sistem pendidikan behavioral objectives dari Amerika Serikat. Sistem ini menekankan pada pencapaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara spesifik. 5. Kurikulum tahun 1975 mengadopsi sistem pendidikan project learning dari Amerika Serikat. Sistem ini menekankan pada pengembangan sikap dan keterampilan siswa melalui proyek-proyek yang bersifat interdisipliner. 6. Kurikulum tahun 1984 mengadopsi sistem pendidikan Taylorian model dari Amerika Serikat. Sistem ini menekankan pada pencapaian tujuan instruksional yang dirumuskan secara spesifik. 7. Kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999 mengadopsi sistem pendidikan Competency-Based Education CBE dari Australia. Sistem ini menekankan pada pengembangan kompetensi siswa. 8. Kurikulum berbasis kompetensi KBK tahun 2004 masih menggunakan sistem CBE, memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum. 9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP tahun 2006 merupakan penyempurnaan dari KBK tahun 2004, menekankan pada pengembangan kompetensi siswa secara utuh. 10. Kurikulum tahun 2013 mengadopsi sistem pendidikan Contextual Teaching and Learning CTL dan Scientific Approach. Sistem ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa dan kontekstual. 11. Kurikulum Merdeka mengadopsi sistem pendidikan Merdeka Belajar yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada murid, memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum. Kesimpulan, setiap sistem pendidikan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem pendidikan yang terbaik adalah sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari belajar bersama.